Mary baru berusia 51 tahun pada saat kematiannya. Mary adalah seorang single mother dari 4 anak. Dia berjumpa dengan suaminya, Larry, dan keduanya menikah pada 2001. Larry menggambarkan Mary sebagai wanita pirang cantik dengan tawa lepas. Larry menjadi sosok ayah bagi anak-anak Mary, terutama putrinya, Sarah. Sarah sangat dekat dengan Mary dan keduanya digambarkan sebagai sahabat, bukan ibu dan anak. Saat Sarah sudah dewasa, dia sangat jarang di rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu bergaul dengan para berandalan. Pada usia 17 tahun, Sarah kecanduan heroin. Dia tampak kurus dan lesu, dan Larry serta Mary sering mendengarnya sakau di kamar mandi. Larry dan Mary memutuskan untuk pindah ke Pennsylvania untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan Sarah. Mereka memberitahu Sarah bahwa dia harus pergi ke rehabilitasi kalau ingin terus tinggal bersama mereka. Sarah sudah sembuh dari narkoba, tetapi tidak lama dia kumat lagi. Sarah juga berkencan dengan seorang pria, tetapi statusnya putus nyambung. Hubungan mereka sangat rapuh, tetapi keduanya memiliki seorang bayi yang lahir pada 2011. Mary sangat senang menjadi nenek dan dialah yang menafkahi Sarah dan cucunya, Skylar. Hubungan Mary dan Larry makin buruk. Akhirnya, keduanya berpisah setelah 13 tahun menikah. Mary, Sarah, dan Skylar pindah ke sebuah trailer di Pennsylvania. Larry tetap menjalin komunikasi dengan Mary dan hubungan mereka cukup baik. Pada 9 Januari 2014, Larry menelpon 911 sekitar pukul 16.45. Pada hari itu, dia mendapat telepon dari bos Mary yang memberitahukan kalau Mary tidak masuk kerja sejak 31 Desember. Larry langsung mengecek ke trailer Mary. Saat dia datang, pintunya tidak dikunci dan dia langsung masuk. Dia menyusuri lorong dan ketika menyalakan lampu kamar mandi, dia melihat tubuh Mary tergeletak di lantai. Mary sudah tidak bernyawa, sepertinya sudah beberapa hari. Ketika polisi tiba, mereka langsung bisa mencium bau kematian di dalam trailer. Darah ada di mana-mana. Sepertinya Mary sempat berkelahi dengan pembunuhnya di dapur dan dia diseret ke kamar mandi. Ada darah di seluruh wastafel, bak mandi, dan toilet. Mary dipukul sebanyak 18 kali di leher, bahu, dan wajah. Sebuah palu berdarah ditemukan di tong sampah. Tangan dan pergelangan kaki Mary diikat menggunakan lakban. Tangan Mary terangkat di dekat kepalanya, seolah-olah dia berusaha membela diri. Larry memberitahu polisi kalau mobil Mary hilang, begitu pula putri dan cucunya. Polisi menginterogasi Larry karena suami atau orang yang dianggap penting selalu menjadi tersangka utama. Larry menjadi emosional dan dia pun menceritakan kehidupannya kepada polisi. Larry memberitahukan kalau Mary pernah berselingkuh dengan mantan bosnya. Larry mengatakan dalang di balik perpisahan mereka adalah perselingkuhan dan narkoba. Larry mengatakan bahwa Sarah menguras rekening bank mereka. Pacar Sarah juga sangat menyakitkan bagi Mary, bahkan dia membencinya dan menyuruh Sarah putus darinya. Polisi bertanya kepada Larry kapan terakhir dia bertemu Mary. Dia mengatakan tidak bertemu Mary selama beberapa hari, tetapi masih menerima SMS-nya pada 6 Januari. Larry curiga kalau yang mengirim SMS bukan Mary karena banyak salah ketik. Polisi juga menduga kalau Mary sudah meninggal selama beberapa hari. Polisi mencoret Larry dari daftar tersangka. Larry masih peduli kepada Mary, bahkan masih mencintainya.
Para polisi menanyai tetangga Mary dan mereka mengatakan kalau pacar Sarah akan masuk trailer kalau Mary sedang bekerja. Dia akan mengundang orang-orang yang mencurigakan keluar masuk trailer sepanjang hari. Polisi mulai menggarap pacar Sarah. Polisi mendapat informasi bahwa penyebab kematian Mary adalah pencekikan dan kemungkinan besar dia meninggal pada 31 Desember. Pacar Sarah ternyata berada di penjara. Dia di sana atas tuduhan narkoba dan pencurian yang tidak terkait. Dia tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengar berita kematian Mary, tetapi dia memang sudah dipenjarakan sejak 28 Desember. Polisi mencoretnya dari daftar. Pacar Sarah mengungkapkan bahwa Sarah juga berada di penjara yang sama dengannya. Sarah mencoba merampok di subway. Ketika ternyata tidak berhasil, dia ke bank terdekat dan berhasil mendapat uang tunai 3 juta lebih. Tetapi belum jauh dia pergi, dia sudah berhasil diringkus. Anak Sarah dititipkan kepada nenek dari pihak ayah. Polisi segera mendatangi Sarah. Dari penampilannya, polisi melihat jelas bahwa dia adalah seorang pecandu narkoba. Sarah menangis saat mengetahui bahwa ibunya dibunuh. Sarah berkata dia berhutang sejumlah uang kepada pengedar narkoba dan dia pulang pada 31 Desember. Sarah mengatakan dia bisa membayar pengedar narkoba ini asal dia berjanji tidak akan menyakiti ibunya. Entah bagaimana, insting polisi mengatakan kalau Sarah berbohong dan sang pengedar itu tidak pernah ada. Sarah mengatakan kalau dia membawa mobil ibu pacarnya, namun sebenarnya saat ditangkap, Sarah mengendarai mobil Mary yang hilang. Kini mobil itu telah disita. Polisi memeriksa rekaman CCTV dan tampak Sarah menggunakan kartu kredit Mary untuk membeli produk pembersih dan bak di Walmart. Polisi menjemput Sarah dari penjara daerah dan membawanya ke barak polisi negara bagian Pennsylvania. Polisi hanya menyogoknya dengan sebatang rokok di mobil dan dia mengakui segalanya. Sarah mengatakan kalau dia sudah menjalani rehabilitasi, tetapi pada 31 Desember, dia sangat membutuhkan heroin. Sarah meminjam mobil dari ibunya, tetapi dia menjawab tidak. Saat Mary menolak, Sarah langsung ke dapur dan mengambil palu. Mary sedang ada di ruang tamu, menonton TV dengan membelakangi Sarah. Sarah naik ke meja dapur dan memukul Mary dengan palu. Mary mencoba melarikan diri, tetapi Sarah menjambak rambutnya. Sarah lalu menyeret Mary ke kamar mandi. Sarah mengelilingi anaknya dengan pagar bayi supaya tidak melihat yang sedang terjadi. Dia kemudian melakban pergelangan tangan dan kaki Mary dan mencekiknya sampai mati. Sarah tidak tahu apakah ibunya sudah mati atau belum, tetapi dia tidak peduli. Selanjutnya, Sarah menggendong anaknya, mengambil dompet, handphone, dan kunci mobil Mary, lalu pergi. Sarah menarik uang tunai 9 juta rupiah, membeli heroin, dan check-in ke hotel. Sarah mengirim SMS ke Larry dan beberapa orang yang ada di nomor handphone Mary untuk membuat Mary tampak seperti masih hidup. Polisi begitu tercengang mendengar pengakuan Sarah. Sarah juga datar-datar saja tanpa emosi. Sarah mengatakan beberapa hari setelahnya, dia kembali ke TKP untuk membersihkannya. Tetapi, dia tidak sanggup melakukannya. Awalnya, Sarah didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat 2, dan membahayakan nyawa. Pada 31 Oktober 2014, Sarah memulai sidang pertamanya. Sarah masuk ruang sidang dengan dibelenggu dan dirantai. Penuntut mengatakan bahwa kematian Mary sudah direncanakan.
Pembelaan Sarah adalah kecanduannya yang membuat dia melakukan pembunuhan itu. Sarah bisa melakukan apa saja demi mendapatkan heroin, bahkan membunuh ibunya. Pada Maret 2016, Sarah mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Pada April 2016, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.